Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali kita ke pelajaran biologi. Topik kali ini kita akan membahas tentang metabolisme yang pada video yang lalu sudah dijelaskan mengenai enzim yang mutlak diperlukan dalam proses metabolisme. Metabolisme mencakup dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang proses katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan disertai pembebasan energi. Dengan kata lain, katabolisme itu memecah senyawa kompleks menjadi sederhana agar dihasilkan energi. Salah satu contoh katabolisme adalah respirasi. Respirasi merupakan proses penguraian zat makanan, yaitu C6H12O6, yang menghasilkan energi. Respirasi bisa berlangsung secara aerob, yaitu dengan memerlukan oksigen dari udara bebas, dan bisa juga berlangsung secara anaerob, yang artinya tidak memerlukan oksigen dari udara bebas. Respirasi di sini bertujuan utama untuk memperoleh energi yang akan kita gunakan untuk melaksanakan proses di dalam sel tubuh kita. Sumber energi yang kita butuhkan ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sehingga respirasi atau katabolisme nanti juga akan membahas tentang katabolisme karbohidrat, protein, dan katabolisme lemak. Kita awali dari katabolisme karbohidrat yang berlangsung secara aerob terlebih dahulu. Meliputi 3 tahapan respirasi aerob, yaitu tahap pertama glikolisis, tahap kedua siklus Krebs yang diawali dengan proses dekarboksilasi oksidatif atau DO. Tahap ketiganya yaitu proses transport elektron atau rantai transport elektron, disebut juga proses fosforilasi oksidatif. Dalam diagram ini kita lihat yang digambar kuning ini adalah mitokondria, di mana mitokondria itu merupakan organel tempat berlangsungnya respirasi secara aerob. Mitokondria merupakan organel bermembran rangkap, membran luarnya rata, membran dalamnya berlekuk-lekuk yang disebut dengan krista. Pada krista inilah terdapat enzim-enzim sitokrom yang sangat berperan penting dalam proses respirasi aerob, yaitu proses fosforilasi oksidatif tahap 3-nya. Di antara membran luar dengan membran dalam, ini bagian yang disebut dengan ruang antar membran. Sedangkan di dalam mitokondria itu sendiri terdapat cairan yang disebut dengan matriks mitokondria. Di luar mitokondria itu adalah sitosol atau sitoplasma. Tadi di depan sudah disebutkan bahwa respirasi aerob berlangsung 3 tahapan, yaitu tahap pertama glikolisis. Glikolisis ini berlangsungnya di dalam sitoplasma di luar mitokondria, yang merupakan proses
pengubahan glukosa melalui proses yang panjang menjadi asam pirufat. Asam pirufat yang dihasilkan di dalam sitoplasma tadi kemudian akan dibawa masuk ke dalam mitokondria yang berlangsung secara transport aktif, artinya membutuhkan energi ATP. Di dalam mitokondria, siklus Krebs akan mengawali, maaf, di dalam mitokondria, asam pirufat akan mengalami tahap 2 yaitu siklus Krebs yang sebenarnya diawali dengan proses DO. Proses DO itu berlangsung di dalam matriks mitokondria, namun ada buku yang menyebutkan berlangsungnya di ruang antar membran. Dari proses tahap 2 yaitu siklus Krebs yang diawali dengan DO tadi, kemudian akan dilanjutkan ke tahap ketiganya yaitu proses transport elektron atau rantai transport elektron atau fosforilasi oksidatif yang berlangsungnya di dalam membran dalam mitokondria atau krista yang di sana ada enzim sitokrom, enzim yang berperan penting dalam proses respirasi aerob membutuhkan oksigen. Kita bahas tahap pertamanya yaitu glikolisis. Glikolisis tadi sudah disebutkan berlangsung di sitoplasma atau sitosol. Tidak atau belum memerlukan oksigen. Glikolisis merupakan proses perubahan dari satu molekul glukosa C6H12O6 yang memiliki 6 atom karbon diubah menjadi dua molekul asam pirufat C3H4O3 yang memiliki 3 atom C. Saya ulangi, glikolisis itu mengubah satu molekul glukosa 6C menjadi dua molekul asam pirufat 3C. 6C-nya dipecah menjadi dua molekul 3C. Tahap awalnya membutuhkan energi 2 ATP yang diambil dari sitoplasma dari proses respirasi sebelumnya. Maksudnya bond dulu atau utang dulu dari sitoplasma. Nah, ini sepenggal dari proses glikolisis. Kita lihat pada ujungnya ini adalah glukosa dengan rumus bangun seperti ini. C yang pertama berada di sini, ini C1, C2, C3, C4, C5, kemudian C6-nya di sini. Jadi ini CH2OH ini agak geser ke kiri. Saya ulang, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi glukosa memiliki 6 atom C. Di dalam sitoplasma, glukosa tadi selanjutnya akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa yang memiliki satu gugus fosfat yang terletak di atom C nomor 6. Tadi glukosa kok menjadi glukosa 6-fosfat. Berarti perubahan ini membutuhkan satu gugus fosfat yang diambil dari ATP adenosin trifosfat yang akan lepas sebagai adenosin difosfat yang satu fosfat lepas ditangkap dan menempel atau berikatan dengan atom C nomor 6.
Ini garisnya agak ke sana. Di atom C nomor 6. Perubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ini membutuhkan enzim heksokinase. Selanjutnya, glukosa yang memiliki fosfat di atom C nomor 6 atau glukosa 6 fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi fruktosa 6 fosfat. Di sini ada kata-kata isomerase. Jadi glukosa dengan fruktosa ini hanya mengalami perubahan kedudukan atom C-nya, tetapi jumlah atom-atomnya tetap sama. Kita lihat di sini atom C nomor satunya ini di sini ya, kemudian nomor 2 di sini 3, 4, 5, 6. Jadi fruktosa juga memiliki 6 atom C dan fosfatnya tetap berikatan di atom C nomor 6. Maka ini namanya fruktosa 6 fosfat. Selanjutnya fruktosa 6 fosfat akan diubah menjadi fruktosa 16 bifosfat atau difosfat. Bi atau di itu artinya 2. Berarti fruktosa yang tadinya hanya memiliki satu gugus fosfat di atom C nomor 6 berubah atau diubah menjadi fruktosa yang memiliki 2 gugus fosfat di atom C nomor 1 dan nomor 6 oleh enzim fosfofruktokinase. Perubahannya membutuhkan satu gugus fosfat lagi yang diambil dari satu molekul ATP yang akan lepas sebagai satu molekul ADP. Adenosin trifosfat, 3 fosfat, lepas menjadi adenosin difosfat, lepas menjadi 2 gugus fosfat. Satu gugus fosfatnya berikatan di atom C nomor 1 karena tadinya sudah memiliki satu fosfat di atom C nomor 6. Jadi fosfat yang kedua ini berikatannya di atom C nomor 1 menjadi fruktosa 16 bifosfat yang jumlah atom C-nya tetap 6. Kemudian oleh enzim berikutnya yaitu aldolase, fruktosa 16 bifosfat ini akan dipecah menjadi 2 molekul yang masing-masing memiliki 3 atom C. Tadinya 6 dipecah menjadi 2, masing-masing 3 atom C. Atom C pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Pertama, kedua, ketiga. Nah, kemudian fosfat yang ada 2 juga dipecah menjadi 2. Fosfat yang satunya di atom C nomor 1, fosfat yang kedua di atom C nomor 3. Yang satu namanya dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan satunya gliseraldehid 3 fosfat atau G3P, di mana DHAP dan G3P ini bisa saling diubah dengan menggunakan enzim isomerase. Tahap selanjutnya, dua molekul yang memiliki 3 atom C tadi selanjutnya akan diubah oleh triosa fosfat dehidrogenase, enzim yang keenam ini, menjadi 2 molekul ini ya, 2 molekul 1,3 bifosfogliserat. Tadi kan ada 2 molekul yang memiliki 3 atom C. Ini tetap menjadi 2 molekul yang masing-masing juga memiliki
3 atom C. Bedanya